Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yatba'ul mayyita ila qabrihi wa ba'da mautihi wa ma yabqa ma'ahu fihi. Bab menerangkan tentang apa saja yang mengikuti mayit sampai dengan kuburnya dan setelah kematiannya, dan apa-apa yang tetap bersamanya di dalam kubur. Jadi ini bab menerangkan tentang ada hal-hal yang akan menemani mayit terus bahkan sampai nanti ketika dia diputus apakah masuk surga atau masuk neraka. Tapi ada juga yang tidak menetap alias kembali. Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis an Anasin dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasun, ada 3 hal yang mengikuti mayit. Fayarji'usnani, 2 kembali, wa yabqa wahidun, yang 1 menetap. Yatba'uhu ahluhu, pertama keluarganya yang mengikutinya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Jadi pertama keluarga, kedua harta, yang ketiga amal. Fayarji'u ahluhu, maka pulang atau kembali keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan menetap bersama si mayit itu amalnya. Hadisnya
bahkan di sini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya di hadis nomor 3333, kalau Imam Muslim di hadis nomor 2644. Saya pernah tanya orang, Ustadz, amal kita itu menemani kita dari kapan sih sebenarnya? Maka saya jawab, dari sekarang sebenarnya. Dari ketika kita bahkan masih di dunia ini, amal kita sudah menemani kita. Karena dalam Islam itu balasan itu dunia akhirat. Jadi kalau ada orang berharap balasan di dunia, Allah akan memberikannya. Berharap balasan di akhirat, Allah juga akan memberikannya. Tapi yang pasti amalan kita itu sudah ada balasannya sejak kita di dunia ini. Hanya saja memang tidak semua amalan itu lantas mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kalau kebaikan, karena memang ada syarat diterimanya amal berkaitan dengan balasan di akhirat nanti. Kalau dosa, kalau udah tobat, betul-betul tobat, ya nggak akan dibalas semua. Karena Allah sudah menyatakan bahwa illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Al-Furqan ayat 70. Malah kalau kita baca dari ayat 68 69, itu tidak main-main, itu tentang 3 dosa besar sekaligus itu di Al-Furqan. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertaubat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau bertaubat, tadi janji Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Akan diganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau di hadis qudsi Allah menyatakan, yang lalu darimu aku tidak peduli kalau taubat. Tapi saya ulang, secara umum balasan itu sudah, balasan dari amal kita maksud saya, itu sudah membersamai kita. Itu sejak kita di dunia ini sudah. Karena dalam Islam itu ada rumus sederhana yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Secara umum itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya untuk kita. Dan seburuk apapun, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibatnya itu kembali pada kita. Karenanya kemudian di dalam Islam itu, kalau kita merujuk kepada surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadi wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi, kata beliau. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya ya. Jadi ini yang sering saya sampaikan, yang saya bilang bahwa amal tadi itu sudah menemani kita sejak di dunia itu. Kita ini kelihatannya saja menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya, Uqamaqal wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya.
Kita ini tampaknya saja mendoakan baik orang lain, saudara kita, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mendoakan baik saudara kita itu, di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga secara sunnatullah sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini secara sunnatullah itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Tentu semua biidznillah. Tapi secara sunnatullah itu gitu. Sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Allahu Akbar. Tampaknya saja kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada seorang yang berkunjung ke saudaranya di satu kampung. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu yang menyamar, Anda mau kemana? Saya mau menemui saudara saya di kampung ini. Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Oh tidak. Saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka kemudian kata malaikat itu, saya utusan Allah, al-kamakal. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Nah, demikian juga ketika orang itu berbuat jahat pada orang lain, zalim pada orang lain. Kelihatannya saja dia zalim pada orang lain, dia jahat pada orang lain, tapi tanpa dia sadari dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Karena semua pasti kembali pada dirinya sendiri. Ya dari famay ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yakun. Allahu Akbar. Nah, itu di dunia baik buruk pasti ada balasan. Karena dalam Islam ada rumus lagi, wa jazaa'u hasanatin hasanatun misluha wa asyru amsalihha. Kalau wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau hasanah itu wa asyru amsalihha, itu minimal. Itu sunnatullahnya gitu. Namun kalau bicara tentang amalan yang kita harapkan ada balasannya nanti di akhirat, yang akan menemani kita di barzah tadi itu, nah ini kan balasan ukhrawi ini, maka di situ memang ada syaratnya. Jadi saya ulang, kalau balasan di dunia ini sunnatullahnya begitu. Bahkan orang kafir sekalipun kalau berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia ini. Kata Imam Al-Qurtubi, puncak balasannya saat kematiannya, ketika orang ini terlalu baik di dunia sehingga balasan kebaikannya enggak tercukupi dengan usianya. Berarti ada sisa kebaikan yang belum dibalas. Maka Allah puncai balasan kebaikan dia di dunia ini, karena di akhirat dia tidak akan dibalas. Orang kafir itu dipuncai dengan balasan mati yang indah. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Maka kalau ada orang kafir matinya kok ketok enak, jangan meri, enggak usah iri. Kenapa? Karena bisa jadi memang ada kebaikan dia yang belum terbayar saat di dunia, sementara di akhirat dia tidak akan lagi dibayar kebaikannya. Maka dikeskan di dunia ini, dipuncai dengan mati yang indah. Tampak kasat matanya itu gitu. Nah, jadi saya ulang, kalau soal balasan di dunia, orang kafir sekalipun itu bisa mendapatkan balasan. Tapi kalau yang di akhirat itu memang ada syaratnya. Jadi kalau untuk supaya amal kita ini menemani kita hingga ke akhirat, dan gerbang akhirat itu adalah barzah dan seterusnya, maka di situ ada syaratnya. Apa syaratnya supaya kemudian amalan kita ini menemani kita hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti? Maka kalau kita merujuk pada penjelasan para ulama yang mengacu kepada penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat menjelaskan firman Allah di surah Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu paling bagusnya amal itu, kata Ibnu Abbas,
diukur dari satu ikhlasnya, dua benarnya, kata beliau. Jadi kalau ingin amalan kita itu masuk dalam kategori ahsanu amala yang diterima oleh Allah itu, maka harus memenuhi dua hal itu. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya, seperti syirik, riddah, murtad, dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusak akidah dan tidak tobat sampai meninggalnya, ngerinya menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Salah satunya misalnya sebagaimana Allah bilang di surah Al-Kahfi 105 itu, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya gara-gara dia kufur pada ayat-ayat Allah dan tidak tobat sampai matinya. Karenanya nanti di akhirat nggak ditimbang amalnya itu. Ditimbang itu ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk ya sekadar ditimbang, alias langsung masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu Akbar. Yang kedua, memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162 di antara ayatnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Nah, itu namanya mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah. Ustadz, kadang kita ini berbuat karena Allah, tapi seringkali masih berharap duniawi. Kenapa Bu rajin sholat duha? Ya Pak Ustadz, biar rezeki lancar. Kok rajin sedekah Pak? Iya ini saja, biar dimudahkan oleh Allah ini macam-macam. Boleh enggak kalau seperti itu? Kata para ulama, selama harapan duniawinya itu ada dalam targhib dan tarhib, rangsangan dan ancaman yang Allah beritahukan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu masih boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi selama itu ada dalam tarhib dan tarhib yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Orang berbuat karena Allah plus berharap ada plusnya itu loh. Tapi tetap dasarnya karena Allah. Dan saya yakin orang beribadah itu pasti dasarnya karena Allah itu aja. Cuman ada harapan-harapan plus-plus. Selama itu ada tarhibnya, boleh, monggo, tidak apa-apa. Cuman para ulama mengatakan ini ikhlas kelas ekonomi. Allah, kelas ekonomi. Ya, kita nggak usah sok-sokan spiritualnya udah tinggi, nyatanya kita masih ada harapan di situ, dan Allah seneng kok kalau kita berharap pada Allah. Yang penting dasarnya tetap karena Allah. Yang nggak boleh itu kalau plusnya duniawi yang dilarang oleh syariat. Saya sedekah karena Allah plus biar terkenal kalau saya ini orang yang dermawan. Nah, ya tidak boleh itu. Karena ada sum'ah, ada riya di situ, tidak boleh. Jadi kalau tujuannya untuk itu tidak boleh. Terus kemudian orang yang berbuat karena Allah plus ada harapan-harapan ukhrawi, berharap masuk surga, takut masuk neraka, boleh nggak? Lah boleh, tidak ada masalah. Allah kok yang mentarghib kita untuk masuk surga, Allah yang merangsang kita untuk masuk surga, Allah yang mengingatkan kita akan siksa neraka. Ada tarhibnya. Maka orang yang berbuat karena Allah plus
dalam hati ada harapan pengen masuk surga, takut akan siksa neraka, boleh, tidak apa-apa. Masih ikhlas juga itu. Kelas bisnis ya, lumayan lah. Sudah orientasinya udah lebih kepada ukhrawi. Ya faktanya sebagian kita kan memang punya harapan pengen masuk surga dan takut akan masuk neraka. Dan surga itu rahmat Allah, itulah kenapa kita berharap masuk surga. Dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah, dan Allah maunya ketemunya dengan hambanya di surga itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bukan berarti kalau orang berharap masuk surga tidak punya harapan duniawi, dia masih tinggal di dunia kok. Pasti ada juga, tapi sudah enggak dominan. Yang dominan sudah lebih kepada yang penting saya ini bagaimana caranya selamat nanti di akhirat, dunia akhirat. Itu seperti itu. Nah, puncaknya ketika ada orang ketika dia berbuat itu semata-mata hanya karena Allah, sebagaimana yang Allah ajarkan langsung pada nabinya tadi di surah Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jika kau tanya kenapa kamu sholat duha, saya ingin Allah itu ridho kepada saya. Saya ingin dicintai oleh Allah, saya ingin diridhoi oleh Allah, saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin dirahmati oleh Allah. Allah yang dipikiran itu bagaimana Allah cinta sama dia, bagaimana Allah ridho kepada dia, bagaimana Allah sayang kepada dia, bagaimana Allah mendekatkan dia kepadanya. Pokoknya yang dipikir itu aja. Ini kita semua belajar, yang ngomong juga masih belajar. Itulah kenapa kata para ulama, orang itu kalau mengingat Allah itu kadang ada yang levelnya dzikrul asma wa sifat, ada yang memang sudah dzikrul dzat, itu ada. Dzikrul asma wa sifat itu contoh gini misalnya. Ya Allah, dia nyebut nama ya Allah, rupanya maksudnya ya Razzaq, nggak punya duit dia rupanya. Ya Allah, maksudnya ya Razzaq ternyata. Ya Allah, maksudnya ternyata ya Syafi, oh sakit ya, pengen sembuh ya Allah. Maksudnya ya Syafi rupanya, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Dia sebut nama Allah, tapi yang dia maksud adalah nama Allah yang berkaitan dengan hajatnya. Dia diharapkan rahmat Allah. Dan Allah tidak mempersoalkan itu. Allah senang ketika rahmatnya diharapkan. Justru Allah mengecam kalau ada orang putus asa terhadap rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, karena sungguhnya tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, tapi ada juga yang dzikrul dzat, ketika dia nyebut nama Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Betul-betul Allah yang dia rindukan. Liqa'ullah, pertemuan dengan Allah itu yang betul-betul dia rindukan. Saya ini contoh sederhana saja untuk biar kita mudah memahami. Kita yang level pertama itu kalau contoh yang di kita ya, bukan berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Tapi ini untuk memudahkan kita memahami saja. Pernah nggak jenengan sama istri ke minimarket misalnya gitu ya? Istri sampai di kasir, jenengan masih di mana gitu? Istri udah depan kasir. Waktunya bayar manggil, Mas. Oh iya dek. Yang dipanggil Mas, yang keluar dompet. Maksudnya paham? Istri manggil jenengan, tapi tujuan istri bukan jenengan, duitnya maksudnya, Mas. Ya jenengan nggak ada masalah daripada minta ke suami orangnya. Itu seperti itu. Nah, ada masa di mana jam 00 dini hari misalnya, atau menjelang subuh misalnya, tiba-tiba istri teriak, Mas, opo dik. Nah, yang datang jenengan. Kenapa? Karena jenengan yang diharapkan saat itu.
Itu kita makhluk aja tahu, apalagi Allah yang Maha tahu. Jadi ketika kita menyebut nama Allah itu ya ada yang dzikrul asma wa sifat, ada yang dzikrul dzat. Kita beramal di level mana Allah, tapi tidak usah khawatir. Semua tadi itu masih dalam kategori ikhlas dalam niat. Yang ketiga, mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal itu maksudnya pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Selama syariat mengizinkan. Selama sahibus syariah mengizinkan, silakan. Itu rumusnya. Subuh itu 2 rakaat. Tidak usah mentang-mentang jago fitness, gak asik Ustaz, sekali olahraga subuh 20 rakaat ya, tidak bisa. Itu di zaman para sahabat masih hidup saja itu sudah ada yang sholat subuh 4 rakaat, itu sudah ada, jangan salah. Ya tentu itu tidak benar, ditegur oleh para sahabat tentunya. Bukan sahabat yang melakukannya, generasi setelahnya. Tapi itu saat itu sahabat masih ada, itu sudah ada yang kreatif subuh 4 rakaat itu sudah ada. Allahu Akbar. Yang nggak boleh dikurangi ya jangan dikurangi. Pernah ada orang datang ke rumah ya. Pak Kiai, anak saya itu anak saya umurnya 1,5 tahun Pak Kiai. Boleh nggak zakatul fitrinya 1,5 kilo aja Pak Kiai? Ini pertanyaan real ya. Allah, jadi anaknya umur berapa? 1,5 tahun. Boleh nggak kalau zakatul fitrinya itu 1,5 kilo aja? Zakat fitrahnya itu kata dia itu 1,5 kilo aja. Pak, mau 1,5 tahun, mau seabad setengah, zakatul fitri itu sudah ada nisabnya Pak, saya bilang itu. Allahu Akbar. Jadi yang tidak boleh dikurangi jangan dikurangi. Yang boleh ditambah silakan ditambah, yang boleh dikurangi silakan dikurangi selama syariat mengizinkan. Itu seperti itu. Saya ini misalnya enggak marem saya keluarin zakat cuma 2,5 kilo itu. Untuk saya keluarin 1 kintal boleh enggak Ustaz? Zakat itu rumusnya pas itu harus lebih boleh. Lebihnya namanya sedekah. Zakat itu pasnya itu harus, lebihnya itu sedekah. Enggak apa-apa silakan. Tapi jangan dikurangi tadi itu. Itu seperti itu. Nah kalau yang dikurangi boleh contohnya apa misalnya? Malam capek Ustaz, gak mau tahajud gak kuat witir tok 1 rakaat boleh nggak Ustaz? Boleh asal setelah ba'diyah isya tadi. Kalau nggak pakai ba'diyah isya minimal 3. Saya baca dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd itu mengatakan ijma ulama sholat malam nggak boleh cuma 1 rakaat. Kalau mau cuma 1 rakaat witirnya paling nggak sudah ada ba'diyah isya. Jadi kalau pakai ba'diyah isya witirnya 1 boleh. Kalau ba'diyah isya nggak pakai ba'diyah isya witirnya minimal 3. Boleh silahkan. Sebagaimana dulu beberapa sahabat Nabi melakukannya 1 rakaat sebelum tidur misalnya. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang notabene pekerja-pekerja serabutan seperti saat itu. Itu diantara makna ikhlas. Yang kedua harus benar. Untuk benar 2 syaratnya kata para ulama. Yang pertama harus dengan ilmu dan yang kedua harus dengan ittiba'. Untuk benar itu. Yang pertama harus dengan ilmu. Kenapa harus dengan ilmu? Iya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya harus dengan ilmu. Orang itu kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, di dalam dirinya harus bergabung iman dan ilmu sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman tok, nggak ada ilmunya, semangat ibadah ngawur.
Ilmu tok gak ono imane, mandek ilmunya sebagai teori enggak diamalkan. Nauzubillah min dzalik. Dua-duanya harus ada. Bahkan orang yang beramal tanpa ilmu ini rawan kena talbis iblis, kata para ulama. Rawan kena talbis iblis. Alih-alih ingin dekat dengan Allah malah tambah jauh dari Allah. Di antara bentuk talbis iblis untuk orang yang tidak berilmu adalah dibuat orang itu sibuk dengan amalan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Tahajud, ngejo, subuh kesiangan itu. Tahajud itu utama, subuh itu jauh lebih utama. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dinafkahi. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Tapi sana sini bantu. Itu orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi ada orang tua, pada mertua itu jauh lebih utama. Dan harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutnya keburu isya. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah, boleh silakan. Itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada nanti teruskan. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini adalah niat. Semua itu karena Allah, kita niatkan semuanya. Yang saya perlu tanyakan, kadang-kadang kita seperti Pak Ustaz bilang, kalau saya pulang ke kampung halaman, ingin bertemu dengan saudara kita, dengan niat semoga Allah memberkahi kita, dan kita bersilaturahmi dengan itu. Tapi kadang-kadang seperti kita pulang kampung halaman, biasanya di saat-saat kita Idul Fitri, niat kita kadang-kadang di sana hanya untuk memeriahkan di kampung halaman dan bertemu dengan saudara, tidak pernah berdasarkan niat karena Allah. Nah, dari itu bagaimana hukumnya kalau kita pulang kampung hanya untuk bergembira ria saja, tidak ada niat sama sekali. Baik. Yang kedua, Ustaz, saya mau tanya juga, kadang-kadang kita bersilaturahmi dengan saudara kita di kampung itu dengan niat mohon ridho Allah Subhanahu wa taala untuk berkahnya. Kadang-kadang di kampung itu ada semacam selamatan itu menjadi ria dengan niat kita suci yang apa kita lakukan itu benar karena Allah. Kadang-kadang penceramah mengatakan saudara ini datang pulang kampung, dia orang baik, dan akan kita diangkat sedemikian rupa. Kadang-kadang hal yang demikian membuat kita merasa tidak punya ketenangan. Tapi kita mau berbuat mengatakan pada saudara yang memberikan ceramah itu, jangan menyampaikan itu, rasanya juga kadang-kadang karena dia orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, dalam Islam ada rumus kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu ada nilai shadaqah, berpahala maksudnya. Di antara bentuk kebaikan yang universal, umum, itu adalah idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain. Jadi kita pulang kampung untuk menggembirakan diri dan orang lain, saudara kita, itu bagian dari sedekah. Itu bagian dari kebaikan yang ada pahalanya. Posisi niat terhadap amal, saya baca penjelasan Ibnu Daqiqil Aid ketika menjelaskan hadis Nabi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu beliau mengatakan posisi niat terhadap amal itu dibagi dua. Ada kalanya menjadi syarat sah, ada kalanya menjadi syarat sempurna. Dalam hal ini masuk syarat sempurna, tidak syarat sah. Beda sama sholat, beda dengan puasa, beda dengan zakat. Ini enggak, ini karena muamalah murni, kebanyakan lebih kepada syarat sempurna. Artinya, kalaupun Bapak tidak niat dari awal karena Allah, tapi lebih kepada semata-mata ingin membahagiakan saudara, itu sudah berpahala. Hanya pahalanya tidak sesempurna kalau Bapak meniatkan karena Allah. Saya yakin jenengan menikah itu kalau sudah ngaji, ngerti ini ngikuti sunnah Nabi. Sebagian kan wis pokoknya rapi kan daripada jomblo. Pokoknya payu ya.
Kadang ya orientasinya bukan ngikuti sunnah Nabi, pokoknya rabi ngono ya. Tapi tetap sah dan tetap berpahala. Cuman tidak sesempurna kalau niatnya ditata. Jadi nggak usah khawatir Pak, sudah dapat nilai lah. Saya 70 lah. Oke, pokoknya dapat pahala insya Allah. Oke, jadi karena dalam Islam ada rumus kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu ada nilai pahalanya. Apalagi itu idkhalus surur, membahagiakan hati orang lain. Hanya saja tidak sesempurna kalau Bapak dari awal meniatkannya karena Allah. Satu dulu nggih. Yang kedua, kita tidak bisa mengontrol orang lain kepada kita, baik itu pujian maupun cacian. Bahwa dalam Islam berbagi bisa dengan dua cara, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bapak dalam hal ini bersedekah dengan cara terang, berbagi dengan cara terang-terangan. Terus kemudian ada sebagian orang yang mengumumkan, memuji, itu sudah urusan beliau, bukan urusan kita. Yang penting Bapak jaga hati saja. Selama Bapak tidak sepakat dengan pujian itu, lebih tetap kepada Allah, insya Allah masih aman. Rumusnya gini ya, disebut riya dan bisa merusak nilai amalan itu kalau kita terlena. Terlena itu. Tapi kalau tidak, begitu orang itu muji, semua karena Engkau ya Allah, semua karena Engkau ya Allah. Hamba bisa karena Kau bisakan ya Allah, hamba mampu karena Kau mampukan ya Allah. Tidak patut hamba bangga diri dengan semua ini karena Engkau ya Allah. Karena Allah Maha tahu Bapak bermujahadah untuk tetap ikhlas. Dan mujahadah Bapak dinilai oleh Allah karena Bapak tidak sepakat dengan omongan tadi itu. Bahwa mohon maaf, namanya manusia kadang kita terlena. Fakta, sebagian kita kadang terlena. Begitu kita tersadar langsung astagfirullah. Kita istighfari. Ada pertanyaan ke saya itu, Ustadz, kalau tadinya kita misalnya riya, terus kemudian kita istighfar tobat, kita minta ampun sama Allah, kita sesali riya itu, kira-kira pahalanya balik nggak Ustaz? Dia bilang gitu. Karena pahalanya kan hilang tadi, pahalanya balik nggak? Saya jawab balik Pak, insya Allah. Nah, dari mana dalilnya? Sependek yang saya pahami, para ulama berdalil pada surah Al-Furqan ayat 70 tadi. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Di antara keburukan itu nggak dapat pahala itu dan dapat dosa, kan diganti dengan ampunan dan pahala yang baru. Makanya kalau taruhlah namanya kita manusia tidak bisa mengendalikan hati kita, kadang terlena, segera taubati, minta ampun pada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, hamba ingin berbuat semua ini karena Engkau ya Allah. Ampuni hamba yang telah terlena dengan riya tadi. Ya, saya kira itu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.